Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Basement sebuah rumah itu biasanya digunakan sebagai tempat berlindung saat ada bencana ataupun dipakai untuk naruh barang-barangnya. Cuma, apa yang ditemukan di basement kali ini guys, menurut gue sih nggak akan pernah kalian bayangin sebelumnya deh. Soalnya bener-bener menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap teman-teman. Sudah penasaran? Hai, gue Andre dari Calon Sarjana dan inilah guys beberapa penemuan di basement paling mengerikan yang bikin polisi pun merinding melihatnya. Nomor 9. Ruang penyiksa. Pada bulan Agustus tahun 2010, seorang satpam yang sedang patroli di lahan bandara kosong di Kanada menemukan mobil BMW Silver yang terparkir di sebuah rumah kosong di tempat yang antah berantah begini. Waktu itu sih guys, belum ada yang tahu tuh kalau petunjuk sekecil ini akan membuka kasus aneh sekaligus menyeramkan. Nah, kita lompatlah ke tahun berikutnya, atau tepatnya pada bulan November tahun 2011, di mana ada sekelompok kontraktor yang dikirim ke rumah itu untuk mengecek kondisi sebelum dihancurkan. Dan pas masuk ke basement, mereka langsung dibuat merinding teman-teman. Di sana ada rantai-rantai yang diikat ke langit-langit, lalu seluruh ruangan dicat putih bersih, meja kerja dengan alat-alat bertanda cat merah, jendela berlapis 2, dan juga ruangan yang sudah dikasih peredam juga. Ini jelas bukan rumah kosong biasa teman-teman, tapi kayak tempat penyiksaan ataupun buat ngurung seseorang ya. Polisi pun jelas langsung dipanggil. Nah, di saat mereka telusuri laporan yang lama, keterangan dari satpam setahun sebelumnya itu guys, jadi clue yang sangat penting. Dan setelah mereka melacak nomor plat mobil BMW Silvernya, ternyata ketemulah sama Robert Edwin White kali ini nih. Di pengadilan dia mengaku sengaja bangun ruangan tahanan tersebut karena kesel sama salah satu seorang teman istrinya yang bikin dia dan juga istrinya ini bercerai. Niatnya dia itu mau ngurung temannya di situ teman-teman. Cuma untungnya belum sampai kejadian ya. Robert pun setelah itu dijerat hukuman karena masuk tanpa izin dan juga berniat melakukan tindak kriminal berat. Jadi apa pelajarannya? Kadang, hal sepele kayak cat merah di alat kerja ataupun plat nomor di laporan satpam bisa ngebongkar rencana jahat yang sudah disiapin secara diam-diam ya. Jadi, jangan pernah anggap sepele apapun itu teman-teman. Nomor 8. Dikurung 15 tahun. Bayangin ya, kalian tuh hidup di kamar yang gelap, bau, nggak ada cahaya, dan itu bukan seminggu, bukan sebulan juga, tapi lebih dari 20 tahun. Dan yang ngurung adalah keluarga sendiri. Jadi pada tahun 2016 di Brasil, polisi itu sebenarnya lagi ngegerebek kasus narkoba. Tapi bukan bandar yang ditemukan. Mereka malah melihat ada pria bernama Armando Bezerra de Andrade yang terkunci di ruang bawah tanah rumah keluarganya sendiri. Umurnya saat itu 36 tahun dan kondisinya parah banget teman-teman. Ruangannya gelap, nggak ada jendela yang bisa dibuka, gembok di luar, nggak ada pegangan pintu di dalam, dan karena lembab serta nggak pernah dibersihkan, baunya pun busuk banget tuh teman-teman. Armando bahkan tidur dan juga buang air di tempat yang sama. Waktu ditanya, ayahnya sendiri bilang tuh kalau katanya si Armando sendirilah yang minta dikurung karena takut kambuh dan juga balik ke narkoba. Tapi warga sekitar tuh percaya kalau dia tuh sudah dikurung dari umur 16 tahun, dimana artinya dia sudah terisolasi lebih dari 20 tahun teman-teman. Waktu polisi selamatin pun, Armando juga nggak bisa ngomong dan juga susah banget untuk berjalan. Bener-bener kelihatan kayak rusak mental dan juga fisiknya deh guys. Semoga bisa pulih ya, karena jujur gue gak kebayang sih teman-teman dihilangkan dari dunia luar selama puluhan tahun dan juga semua itu terjadi di dalam rumah sendiri. Nomor 7. KDRT di Michigan. Biasanya yang nelfon polisi itu ya adalah orang dewasa. Tapi kali ini gimana? Seorang anak 15 tahun nelfon sambil teriak-teriak minta tolong karena ibunya sendiri berusaha untuk nyakitin adik-adiknya. Jadi guys, pada tanggal 24 Juni, polisi di Michigan dapat laporan yang bikin merinding tuh teman-teman. Seorang remaja nelfon dan juga bilang kalau ibunya mencoba ngebunuh adik bayinya. Pelakunya adalah Jessica Deandra Edwards Ricks ya. Jadi setelah itu, polisi pun langsung buru-burulah ke rumahnya. Dan suara putus asa anak itu masih terdengar di radio mereka. Waktu sampai, mereka tuh menyaksikan sendiri kengerian yang terjadi. Sheriff's Department.
Public safety. Got someone in here. You're moving there? Yep. That's priority. Let's check it. Buddha. Get off! What's going on? Stabbed it in the throat. Dispatch 2706. I got a child with a stab wound in the chest. I need medical priority 1. I'm clear, stab wound to the chest. Wake up, baby. Stand up. The mother was drowning it in the bathtub when we found it. Stand up. I'm clear, 1317. Stand up. Send whoever we got. Stand up. 80, 5418. Start that way. I do get DP on the line as well if you can, please. Soalnya, Jessica mengurung diri di kamar mandi bareng anaknya yang baru 2 tahun. Si bayi juga sudah dalam kondisi yang terluka tusukan parah tuh di dada dan juga di lehernya, serta dipaksa minum cairan pembersih beracun juga. Kakaknya yang umurnya 4 tahun juga sama, ada luka gores dan juga dicekokin cairan pembersih. Beruntungnya, 2 anak lainnya yang 8 tahun dan juga si penelpon 15 tahun selamat tanpa luka fisik apapun. Polisi pun langsung ngasih pertolongan darurat tuh, dan puji Tuhannya si bayi ini berhasil diselamatkan. Terus ibunya gimana? Dia ditangkap dan juga kena 6 dakwaan berat, termasuk percobaan pembunuhan dan penganiayaan anak tingkat 2. Cuma sayangnya, Jessica sampai sekarang tidak mendekam di penjara karena dianggap tidak bersalah akibat mengalami gangguan jiwa. Ya, pertanyaan gue sih cuma satu, guys. Apa yang sebenarnya terjadi sampai seorang ibu tega ngelakuin itu ke anak-anaknya coba? Masih gak masuk akal sih di kepala gue jujur. Making it to this channel. Get off! What's going on? I got a child with a stab wound in the chest. I need medical priority 1. I'm clear, stab wound to the chest. Nomor 6. Wanita tak dikenal. Kebayang gak kalian lagi nginep sendirian di rumah yang lagi direnovasi, terus tengah malam nih kebangun karena ngedenger ada suara dari basement, dan bukan cuma itu aja teman-teman, tapi ada bau rokok dari area bawah tanah. Ini bukan film horor ya, tapi ini adalah kejadian nyata. Cowok yang kalian lihat ini namanya adalah Bruce Wilkinson. Dia adalah wali kota Bowling Green, sebuah kota kecil di negara bagian Kentucky di Amerika sana. Basementnya juga bukan yang bisa diakses dari dalam rumah ya, tapi model lama yang pintunya tuh ada di luar. Nah, waktu dia keluar, dia tuh ngeliat ada darah di pintu basementnya. Ya nggak banyak sih guys, tapi cukup bikin mikir tuh. Ini kenapa bisa ada darah di rumah gue? Karena penasaran, dia langsung ngecek lah tuh ke ruang bawah tanahnya. Di sana, dia menemukan ada tas backpack berisi baju-baju cewek dan juga barang pribadi. Bruce yang dulunya adalah mantan polisi pun langsung mikir tuh, jangan-jangan ada cewek hilang nih. Tapi waktu dia telepon ke kantor polisi, mereka bilang nggak ada laporan orang hilang sama sekali. Bruce pun juga balik lah tuh ke atas untuk istirahat lagi. Tiba-tiba listrik di rumahnya mati teman-teman. Dia langsung curiga dan juga balik ke basementnya. Kali ini pintunya sudah kebuka. Waktu dicek, dia menemukan seorang wanita muda tuh yang kelihatan kotor, kusut, dan ketakutan. Bruce sempat nawarin bantuan, cuma si ceweknya itu malah kabur ketakutan dan juga lari keluar teman-teman. Polisi sempat nyari lagi keberadaan ceweknya ini, cuma mereka tuh sama sekali nggak menemukan apa-apa teman-teman. Sampai saat ini tidak ada yang tahu tuh dia siapa, dari mana, dan kenapa juga bisa ada di sana. Nomor 5. Kerangka ayah yang hilang. Gimana rasanya tuh kalau kalian menemukan tulang manusia di bawah rumah yang sudah ditempatin selama puluhan tahun? Kedengarannya kayak horor ya, tapi ini beneran kejadian nyata teman-teman. Dan yang lebih gilanya lagi, tulang itu ternyata adalah tulang dari ayah kandungnya sendiri.
Kejadian ini dialami sama Mike Carroll yang berusia 57 tahun. Nah, beberapa bulan sebelumnya dia mutusin lah tuh untuk beli ulang rumah masa kecilnya. Mengagetkannya, dia nemu kerangka manusia terkubur di basement rumahnya di mana DNA-nya ternyata cocok sama ayahnya yang menghilang sejak Mike masih bayi ini. Oke, kita flashback sedikit kali ya. Oke, selama hidupnya Mike itu nggak pernah tahu kemana ayahnya pergi. Soalnya ibunya ini juga selalu beda-beda jawabannya setiap kali dia nanya. Kadang bilangnya kabur lah, dan kadang juga bilangnya lagi pergi kerja jauh banget. Pokoknya benar-benar misterius banget deh teman-teman. Otomatis kecurigaan itu langsung tertuju ke ibunya ini. Tapi masalahnya sang ibu sudah meninggal 20 tahun lalu. Jadi nggak ada yang bisa ditanyain, nggak ada juga yang bisa klarifikasi apa-apa tuh. Intinya ini semua tetap hanya akan menjadi sebuah misteri ya teman-teman. Nomor 4. Gudang senjata rahasia. Apa yang kira-kira bakal kalian lakukan waktu aja baru beli rumah dan juga 2 minggu kemudian kalian tuh nemu ruangan rahasia berisi amunisi, peti senjata, dan juga sebuah granat. Itulah yang dialami sama pengguna Imgur bernama Jerry pada tahun 2015 lalu. Waktu itu guys, dia baru aja pindah rumah ya. Dan rumahnya kelihatan biasa aja teman-teman, kayak rumah kebanyakan. Bahkan kita bisa ngelihat kalau ruang bawah tanah ini dipakai sama pemilik sebelumnya untuk naruh barang-barang yang sudah nggak kepake kan. Cuma Jerry penasaran banget tuh sama papan di sebelah kanan ini. Dan waktu dia buka, ternyata isinya ada ruangan rahasia. Begitu masuk guys, hal pertama yang dia lihat itu adalah sebuah berangkas yang besar. Cuma berangkas ini kekunci dan tidak bisa dibuka sama sekali. Yang lebih mengejutkannya, dia menemukan tumpukan kotak senjata dan juga peti-peti yang isinya tuh adalah peluru. Dan gak cuma itu, dia juga menemukan granat teman-teman. Sayangnya, pemilik rumah sebelumnya sudah meninggal, sehingga hal ini akan tetap menjadi misteri kenapa dia menyimpan senjata sebanyak itu ya. Apakah cuma sekedar hobi? Atau jangan-jangan ada hal-hal mengerikan di baliknya tuh teman-teman. Nomor 3. Mirip penjara. Pria kali ini mutusin lah untuk menyewa sebuah apartemen di Inggris. Dia ngeliat-liat dari online begitu dan tanpa survei dulu, langsunglah dia putusin untuk bayar. Jadi dia baru bener-bener ngeliat apartemennya itu waktu pindahan ini. Awalnya sih semua kelihatan baik-baik aja ya. Apartemennya kelihatan bersih dan juga terawat banget gitu. Cuma waktu ngecek ke bagian kamar mandi, ada sesuatu yang janggal nih teman-teman. Di lantainya tuh ada kayak semacam panel kayu yang bisa dibuka gitu teman-teman. Dan waktu pintunya dibuka, isinya ternyata adalah tangga menuju ruang bawah tanah misterius. Walking in the steps into the dungeon. Coming down. We can see a corridor going off straight to the front. Lots of old wiring. Loads of stones and old brickwork. We come in here. Now this room on the right is right underneath my apartment. So let's have a look in here first. Some interesting graffiti on the wall. Looks like this window has been bricked up. And a strange grate in the middle. Obviously a burial ground. Down here, this place is strange. There's like a brick seat or bed or sacrificial altar. Pretty strange. Now come back out through here. Let's go out through here and explore the rest of the dungeon. Going down the corridor. Got an old stair post, and this corridor is pretty long. I can hear the neighbours upstairs. Some live electrical connections here. Let's explore the room underneath the neighbour's living room.
fire outlet. But let's carry on down the corridor. This is a pretty small room. You see the light switch for the neighbors. Returning back down the corridor. This one has not been explored yet. Let's go in here. That's all the vaulted ceilings. There's a pretty big room in here. Yang bikin makin aneh tahu nggak apa? Ruang bawah tanah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran apartemennya. Terus di dalamnya juga banyak ruangan-ruangan yang sudah tidak terawat. Nah, yang bikin makin aneh, tidak ada info apapun dari pemilik apartemen soal tempat ini. Dan sampai sekarang tidak ada yang tahu ruangan itu dulunya dipakai buat apa. Yah, kalau gue sih daripada kenapa-napa nih, kayaknya mending minta uangnya balik dan juga cari apartemen lain deh. Nomor 2. Penangkaran hiu ilegal. Seorang pria bernama Joshua Sigin melihara banyak banget hiu di basement rumahnya yang ada di New York. Total ada 7 ekor hiu hidup yang berhasil polisi temuin. Namun, kok bisa ketahuan? Jadi awalnya begini ya, Joshua tuh ditilang sama polisi waktu lagi nyetir. Dan waktu dicek, ternyata dia bawa mobil tapi nggak punya SIM sama sekali. Nah, mengejutkannya, waktu polisi ngecek isi truknya, mereka nemu ada kolam raksasa yang isinya ada 5 ekor hiu. Ya guys, hiu hidup. Dia ini bukan pecinta hiu ya, tapi hiu-hiu ini rencananya bakal dibawa ke New York buat diperjualbelikan. Polisi pun makin curiga tuh, dimana akhirnya mereka minta izin untuk menggeledah rumahnya. Beberapa hari kemudian waktu dapat surat perintah, mereka langsung datang tuh dan menemukan kolam renang setinggi 15 kaki di dalam basementnya. Dan tahu nggak isi kolamnya apa? Ada 10 hiu yang mereka temukan. 7 ekor hiu pasir yang masih hidup, 2 ekor leopard shark yang sudah mati, dan 1 ekor hammerhead shark yang juga sudah dalam kondisi mati. Nah, yang bikin gue kesel, beberapa hiu-hiu yang ada di basementnya ini termasuk spesies langka yang terancam sudah punah. Akhirnya hiu-hiu ini pun juga langsung dipindahin lah tuh ke akuarium biar dirawat dengan layak ya. Dan Joshua gimana kabarnya? Dia didakwa karena punya dan juga berniat menjual hewan laut dilindungi ini secara ilegal, teman-teman. Nomor 1. Buaya di ruang bawah tanah. Kalau sebelumnya hiu, sekarang ada orang yang melihara buaya 200 kg di dalam basementnya. Kejadiannya di Januari tahun 2016 ya. Seorang teknisi alat rumah tangga dapat panggilan ke rumah Charles Price buat benerin sesuatu di basementnya. Lagi asik-asiknya kerja, dia ngeliat tuh ada wadah ditutup kain di pojokan ruangan dan ada yang bergerak-gerak dari dalamnya. Waktu dibuka nih, buaya segede orang dewasa guys, nongol dong di depan matanya. Tapi si teknisi ini santai aja tuh. Dia sempat foto-foto dulu buat bukti, baru kabur dan juga lapor ke polisi. Nah, ternyata Charles tuh udah miara buaya itu lebih dari 20 tahun teman-teman. Dimana dia bilang kalau buaya itu membantu usir tikus yang ada di rumahnya. Dan sesekali sih katanya buaya itu dia ajak main tuh halaman belakang. Tapi jelas ini ilegal banget ya. Nggak ada izin, nggak ada pengawasan dan juga jelas sangat berbahaya. Akhirnya setelah laporan pun masuk, petugas satwa liar pun langsung nyita si buaya dan dipindahkan ke tempat yang lebih layak serta aman juga. Jadi next time kalau kalian tuh masuk ke basement orang, jangan cuma takut ada hantu doang ya. Siapa tahu guys, ada buaya nungguin di pojokan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.